Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Sofianingsi. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Slide PowerPoint terhadap aktivitas belajar dan kemampuan kognitif siswa dengan metode daring pada materi pertumbuhan dan perkembangan biologi SMA kelas 10. Table of content yang akan dibahas: yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, yang ketiga bab 3 metode penelitian, dan yang keempat lampiran dan referensi. Latar belakang masalah. Pada masa pandemi ini yang melanda seluruh dunia diawali pada Januari 2020 membuat pembelajaran tidak bisa dilakukan secara normal di sekolah. Pemerintah mengambil kebijakan bahwa proses belajar mengajar dilakukan dalam jaringan atau daring, memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi, sehingga siswa dan guru belajar di rumah menggunakan platform Google Classroom, Google Meet, atau Zoom Meeting. Tingkat aktivitas belajar siswa saat ini masih rendah, dengan rata-rata kemampuan kognitif hasil ujian yang diperoleh adalah 58,67. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan angka yang ada di hasil penelitian pada siswa luar negeri. Dengan PowerPoint, kita dapat merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional, sehingga akan meningkatkan kemampuan kognitif siswa dan aktivitas belajar siswa. Fokus kajian berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan aktivitas belajar siswa itu sangat rendah dan tingkat kognitif siswa rendah. Kami di sini fokus mengkaji untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dapat memperbaiki aktivitas belajar dan tingkat kognitif siswa agar siswa semangat, minat, serta aktif belajar di kelas. Salah satu alternatifnya yaitu untuk menggunakan proses pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint, khususnya pada pembelajaran biologi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi dapat dirumuskan bahwa rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran PowerPoint terhadap aktivitas belajar siswa dan kemampuan kognitif siswa melalui metode daring pada materi pertumbuhan dan perkembangan biologi SMA kelas 10. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan yang memiliki cakupan yang lebih luas, dan tujuan khusus memiliki cakupan yang lebih khusus. Keduanya mengacu pada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran PowerPoint terhadap aktivitas belajar siswa dan kemampuan kognitif siswa melalui metode daring pada materi pertumbuhan dan perkembangan biologi SMA kelas 10. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan dukungan penelitian tentang variasi media pembelajaran di sekolah, memberikan bahan kajian bagi peneliti lain yang lebih luas dan mendalam, memberikan informasi ilmu pengetahuan dan menambah referensi di bidang pendidikan, terutama dalam penggunaan media pembelajaran PowerPoint pada pembelajaran biologi SMA materi perkembangan dan pertumbuhan kelas 10. Manfaat praktis dibagi menjadi 3, manfaat bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Semuanya ini mengacu pada betapa bagusnya dan banyaknya kelebihan dari media PowerPoint ini untuk digunakan sebagai proses pembelajaran. Tinjauan teori. Susanto 2016 menjelaskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, dan pengetahuan baru. Kemudian di sini ada pembelajaran, ada kemampuan, dan ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah kompetensi pengetahuan atau kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir dari C1 sampai C6. C1 itu knowledge, C2 comprehension, C3 application, C4 analysis, dan C5 synthesis, serta C6-nya evaluation.
Penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli peneliti sebelumnya bahwa penggunaan media slide PowerPoint sebagai sumber belajar berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian oleh Pratiwi yang menyebutkan bahwa penggunaan media slide PowerPoint sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian oleh Rozak yang menyatakan bahwa keuntungan dari pembelajaran dengan media PowerPoint ini kita dapat merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik dan profesional. Kerangka berpikir, dalam penelitian ini peneliti akan menguji sebuah media pembelajaran berbasis PowerPoint pada kelas eksperimen dan media gambar pada kelas kontrol, sehingga peneliti akan melakukan pembelajaran yang manakah yang mendapatkan hasil lebih baik, apakah kelas eksperimen yang menggunakan media PowerPoint atau kelas kontrol yang menggunakan media gambar pada proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dalam bentuk penelitian quasi eksperimental design. Rencana yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre-test post-test design yang menjadi subjek dalam penelitian adalah kelas 10B untuk kelas eksperimen menggunakan media PowerPoint dan kelas 10A untuk kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, seperti pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa sedang terjadi. Langkah-langkah penelitian, tahap persiapan, membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian membuat RPP, lalu berkoordinasi dengan guru dalam membuat media PowerPoint yang akan digunakan pada kelas eksperimen. Selanjutnya tahap pelaksanaan, melakukan penelitian pada kelas kontrol dengan menggunakan gambar dan kelas eksperimen dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya melakukan observasi aktivitas siswa pada kelas kontrol dan eksperimen. Kemudian tahap akhir melakukan analisis pengolahan data hasil penelitian kelas kontrol dan eksperimen serta mengambil kesimpulan lalu menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, lampiran yang terdiri dari instrumen tes kognitif dan angket kuesioner siswa. Instrumen tes kognitif siswa di sini terdapat kisi-kisi dan kriteria atau rubrik penilaian. Teknik penilaiannya tes, bentuk instrumen soal uraian, kemudian di sini ada kisi-kisi. Indikatornya menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, menjelaskan pengaruh hormon oksin terhadap pertumbuhan tanaman. Jumlah butir soalnya ada 2. Kemudian kriteria atau rubrik. Pada soal pertama skor maksimalnya 30 dan soal kedua skor maksimal 20. Tes uraian kognitif, di sini ada 2 soal sesuai dengan kisi-kisi. Skornya nomor 1 30, nomor 2 20, kemudian nilainya skor dikali 2 sama dengan 100. Instrumen angket aktivitas belajar siswa SMA terhadap mata pembelajaran biologi materi pertumbuhan dan perkembangan. Kuesioner ini diisi oleh siswa dengan menggunakan checklist. Kriterianya 1-4. Di dalam instrumen kuesioner ini terdapat identitas respon yang berisi nama, kelas asal sekolah, nama guru biologi, kemudian nama telepon. Selanjutnya ada petunjuk pengisian angket dan keterangan pilihan jawaban. Sekian untuk presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.